Jaminan Amirul Mukminin atas hak hidup, hak milik, keamanan, dan berpendapat. Di dalam negara yang berlandaskan Islam, keamanan sebuah negeri menjadi sebuah keniscayaan. Melalui Rasul-Nya, Allah telah menekankan kepada umat Islam untuk memberikan rasa aman bagi lingkungannya. Tentu saja, rasa aman yang diberikan jauh dari membiarkan perilaku atau sikap-sikap zalim. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-193. Maka tidak ada permusuhan lagi kecuali bagi orang-orang yang zalim. Perintah untuk menjaga keamanan ini juga bermakna menjaga pada hak hidup. Melalui surah Al-Maidah ayat ke-32, Allah berfirman, Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu telah membunuh orang lain, atau bukan karena telah membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Melalui firman Allah tersebut, Islam telah mengenalkan kepada umat manusia bahwa hak hidup lebih luas daripada hak keamanan. Hak hidup menjaga manusia dan darahnya dari serangan atau ancaman apapun dan menjadikan penjagaan sebagai tanggung jawab umum yang dibebankan di atas pundak semua manusia. Menyerang seseorang tanpa alasan yang benar sebagaimana syariat, maka sama halnya dengan menyerang seluruh umat manusia. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka Khulafaur Rasyidin menerapkan prinsip hak hidup dan keamanan ini pada masa pemerintahannya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab sangat menerapkan prinsip ini, di mana perluasan wilayah Muslim sudah sangat jauh jaraknya dari Madinah. Kepada para gubernur dan panglima perangnya, Amirul Mukminin telah mewanti-wanti dengan tegas agar menjamin hak hidup dan keamanan, bahkan kepada non-Muslim sekalipun. Amirul Mukminin berkata, Aku tidak memerintahkan kepada pegawaiku untuk memukul kulit kalian, menghina kehormatan kalian, dan merampas harta kalian. Akan tetapi, aku memerintahkan mereka untuk mengajarkan kitab Allah dan sunnah Nabi. Jika ada di antara mereka yang menzolimi seseorang, hendaklah ia melaporkannya kepadaku, sehingga aku bisa menuntutkan balas padanya. Pada sebuah kesempatan yang lain, Amirul Mukminin juga pernah menyampaikan, Seseorang tidak akan merasa aman untuk mengakui kejadian yang menimpa dirinya, apabila aku menyakitinya, menakutinya, dan menahannya. Apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengakui tuduhan jika ia berada dalam tekanan atau ancaman, baik ancaman itu bersifat materi seperti perampasan harta, atau bersifat non-materi seperti ditakut-takuti dengan hukuman mati atau penjara. Dalam lembaga peradilan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menekankan pentingnya hak hidup dan keamanan, sekalipun kepada seseorang yang menjadi terdakwa. Abu Musa al-Ash'ari, hakim yang menjabat di era Amirul Mukminin, pernah mendapatkan surat dari pemimpin tertinggi umat Islam. Surat itu berbunyi, Berilah hak pada si penggugat, atau mintalah bukti. Jika ia menghadirkan buktinya, hendaklah engkau memberikan haknya. Jika tidak, engkau boleh memutuskan hukumnya, karena hal itu akan lebih menghilangkan keraguan. Selain hak hidup dan keamanan, hak tempat tinggal juga harus mendapatkan jaminan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memasuki rumah atau tempat tinggal tanpa izin penghuninya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-27 hingga 28. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Islam juga mengatur etika atau tata cara bertamu. Sebagaimana firman Allah melalui surah Al-Baqarah ayat ke-189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
Memasuki rumah seseorang harus dengan seizin pemiliknya. Jika telah mendapatkan izin, maka harus dengan etika yang baik, yaitu masuk melalui pintunya. Inilah yang ditekankan oleh Islam. Bagaimana agar manusia memiliki hak tempat tinggal sekaligus keamanan atas tempat tinggalnya. Tidak diperkenankan bagi seorang penguasa menggusur rumah seseorang meskipun dengan tujuan mulia. Penggusuran bisa dilakukan jika si pemilik rumah menyetujuinya dan mendapatkan kompensasi yang layak. Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah memberikan contoh sikap ini, bagaimana beliau mengambil keputusan atas penggusuran rumah seorang Yahudi tua oleh Amr bin Ash di Mesir. Selain hak hidup, keamanan, dan tempat tinggal, Amirul Mukminin Umar bin Khattab sangat menjaga kebebasan berpendapat. Tentu saja, kebebasan berpendapat ini tetap berada dalam koridor syariat Islam. Setiap orang boleh berijtihad, namun ijtihad itu tetaplah bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasul. Suatu ketika, Amirul Mukminin bertemu dengan seseorang yang merasa keberatan dengan hasil ijtihad Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Sabit. Amirul Mukminin berkata kepada orang tersebut, "Aku pun memberikan keputusan yang sebagaimana Ali dan Zaid." Mendengar jawaban Amirul Mukminin, orang itu mencoba menyanggah. Apa yang menghalangimu, padahal semua urusan ada padamu? Amirul Mukminin pun berkata, "Jika aku bisa mengembalikanmu kepada kitab Allah dan sunnah nabinya, pasti akan aku lakukan. Akan tetapi, aku membawamu kepada pendapatku. Sementara pendapatku sama dengan pendapat Ali dan Zaid." Inilah sikap kebebasan berpendapat yang diterapkan oleh Amirul Mukminin. Beliau tidak menghalangi para sahabat untuk berijtihad, membiarkan menyampaikan ijtihad, dan tidak mengarahkan mereka pada suatu pendapat tertentu. Hak berpendapat yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah terlihat sejak masa awal beliau menjabat. Ketika berkhutbah pada hari pelantikannya, beliau berkata, "Bantulah aku dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan memberikan nasihat." Dan pada khutbah lainnya, beliau pernah berkata, "Wahai manusia, jika kalian melihat aku melanggar, maka luruskanlah aku." Seorang pria berdiri dan berkata kepada Amirul Mukminin, "Demi Allah, andai kami melihat pelanggaran pada dirimu, kami akan meluruskanmu dengan pedang kami." Amirul Mukminin bersyukur mendengar perkataan orang tersebut. "Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seseorang pada umat ini yang meluruskan pelanggaran Umar dengan pedang." Dan di kesempatan lainnya, Amirul Mukminin pernah berkata, "Yang aku takutkan adalah ketika aku berbuat salah, kemudian di antara kalian tidak ada yang berani menegurku karena takut padaku." Pada suatu ketika, umat Islam Madinah mendapatkan ghanimah berupa kain dan dibagikan secara merata dan adil. Abdullah bin Umar, putra Amirul Mukminin, juga mendapatkan kain tersebut. Amirul Mukminin menjahit kain tersebut sebagai baju, namun bahannya kurang. Kain jatah itu tidak mencukupi karena tubuh Amirul Mukminin yang besar. Melihat hal itu, Abdullah bin Umar memberikan kain jatahnya kepada Amirul Mukminin. Tidak lama setelah pembagian kain itu, Amirul Mukminin berkhutbah di depan umat Islam Madinah. Saat itu, Amirul Mukminin baru mengucapkan kalimat, "Wahai manusia, dengar dan patuhlah." Seorang lelaki segera memotong khutbah Amirul Mukminin. "Tidak perlu kami mendengar dan patuh, wahai Umar." Amirul Mukminin pun bertanya kepada seseorang tersebut, "Mengapa wahai hamba Allah?" Orang itu berkata, "Karena kami masing-masing hanya mendapatkan satu kain untuk menutup aurat, sedangkan engkau lebih." Amirul Mukminin berkata kepada seseorang itu, "Diamlah di tempatmu." Amirul Mukminin segera memanggil putranya, Abdullah. Putra Amirul Mukminin itu menyampaikan bahwa ia telah memberikan jatah kain kepada ayahnya untuk melengkapi pakaiannya. Orang-orang yang mendengar penuturan Abdullah bin Umar merasa puas dan lega. Kemudian, laki-laki itu berkata dengan penuh kepatuhan dan rasa hormat, "Sekarang, kami akan mendengar dan patuh, wahai Amirul Mukminin." Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.